Setelah duduk lama, kita berdiri dan melakukan stretching, kadang pinggang kita berbunyi kretek-kretek. Kita merasa enak dan merasa bebas dan lega. Kadang kita ketagihan, kita mengretek pinggang dan kadang leher berulang-ulang. Sebenarnya bunyi kretek ini dari mana? Apakah mengretek pinggang dan leher berbahaya? Saya akan jawab pertanyaan ini di series #AkuJadiNgerti. Di sini kita akan belajar bersama-sama supaya kita semua ngerti dan jangan sampai kita kemakan hoaks. Jika Anda baru di channel ini, perkenalkan, nama saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang bermanfaat, up to date, bisa dipercaya, dan yang mudah dipahami oleh Anda semuanya. Saat kita mendengar krek atau kretek di pinggang, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sebagian besar bunyi kretek-kretek seperti ini tidak menimbulkan rasa sakit, malah kita menjadi lebih nyaman dan lebih lega. Jangan khawatir, ini bukan patah tulang. Hal ini juga sering dilakukan oleh chiropractor, fisioterapi, bahkan tukang pijit. Istilah medisnya adalah manipulasi tulang belakang atau spinal manipulation. Sebenarnya asal bunyi ini dari mana tidak ada yang tahu secara pasti, tapi ada dua teori yang menjelaskan asal dari bunyi kretek ini. Teori pertama adalah synovial fluid dan pressure. Banyak ahli menjelaskan sebagai berikut: mengretek pinggang itu merenggangkan kapsul pembungkus persendian yang kaku. Di tulang belakang kita banyak sekali persendian-persendian seperti ini. Ini dinamakan facet joint atau persendian facet. Dengan merenggangkan facet joint, tekanan pada persendian atau otot ini bisa terlepas. Saat tekanan ini terlepas, cairan persendian dengan cepat berubah menjadi gas atau udara yang menyebabkan bunyi kretek. Perubahan yang cepat ini disebut boiling atau cavitation. Teori kedua dinamakan other gases and pressure. Sebagian dari para ahli beranggapan bahwa ada gas seperti nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen yang menumpuk di persendian dari waktu ke waktu, terutama jika persendian ini tidak pada posisi yang semestinya. Sebagai contoh, waktu postur kita salah, misalnya kita membungkuk atau duduk terlalu lama. Pada saat kita melakukan stretching, persendian ini bergeser dan melepaskan gas atau udara. Ini menimbulkan bunyi kretek. Kenapa kita merasa enak atau merasa puas setelah mengretek pinggang atau leher? Tekanan yang tidak normal pada persendian membuat kita merasa tidak nyaman. Dan banyak orang merasa punggungnya terasa ringan dan enak setelah melakukan kretek-kretek ini. Saat mengretek pinggang, endorfin juga diproduksi. Ini adalah zat kimia sejenis morfin yang bisa mengurangi rasa sakit dan membuat kita merasa happy. Ini juga bisa membuat kita kecanduan. Makanya orang yang sering mengretek-retek pinggang atau leher akan melakukannya terus-menerus. Apa sih resiko manipulasi tulang belakang? Ini kita bicara tentang manipulasi tulang belakang yang tidak menyebabkan rasa nyeri, malah membuat kita merasa lebih enak dan lebih nyaman. Resikonya sebenarnya kecil sekali, terutama jika manipulasi tulang belakang ini dilakukan dengan teknik yang benar. Apa resikonya? Nomor 1, syaraf terjepit. Di tulang belakang kita ada banyak sekali syaraf. Manipulasi tulang belakang dapat menyebabkan slip disc atau HNP yang menjepit syaraf.
Jika Anda merasakan rasa nyeri yang menjalar ke kaki atau ke tangan setelah manipulasi tulang belakang, Anda harus segera periksa ke dokter. Nomor 2, mengeretek punggung atau leher dengan paksa dapat menyebabkan cedera otot punggung dan leher. Ototnya bisa robek dan terasa nyeri sekali, tapi untungnya otot yang robek ini bisa sembuh sendiri. Nomor 3, manipulasi tulang belakang yang sering dilakukan dapat menyebabkan ketidakstabilan di persendian facet atau facet joints. Masalah ini dinamakan over manipulation syndrome. Ini menyebabkan rasa nyeri di punggung atau di leher. Nomor 4, manipulasi yang terlalu keras dapat menyebabkan cedera pada pembuluh darah dan menyebabkan pendarahan. Jika ini terjadi di leher, hal ini dapat menyebabkan stroke. Ini bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Nomor 5, manipulasi tulang belakang yang terlalu keras juga dapat menyebabkan patah tulang belakang. Ini sakit sekali dan kadang perlu operasi untuk menstabilkan tulang yang patah. Manula dan mereka yang menderita osteoporosis harus berhati-hati dengan manipulasi tulang belakang seperti ini. Manipulasi tulang belakang yang dilakukan oleh diri kita sendiri jauh lebih aman daripada yang dilakukan oleh orang lain, karena kita mengetahui batasan-batasan diri kita sendiri. Jadi jauh lebih aman jika kretek-kretek ini dilakukan oleh diri kita sendiri. Kesimpulannya, apakah kretek-kretek pinggang dan leher berbahaya? Sebagian besar manipulasi tulang belakang ini tidak berbahaya, tidak sakit, dan justru membuat badan kita lebih enak. Tapi manipulasi ini harus dilakukan dengan teknik yang benar, supaya tidak menimbulkan cedera tulang belakang. Teknik ini disebut High Velocity Low Amplitude Thrust. Teknik ini seperti apa? Saya tidak bisa menjelaskan di sini, tapi Anda bisa tanya kepada fisioterapis Anda. Semoga series #AkuJadiNgerti ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di #AkuJadiNgerti berikutnya. Bye-bye.